warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriyanti. Di sini saya akan mengajar tentang sejarah peminatan kelas 10. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan mempelajari bab yang pertama, yaitu tentang manusia dan sejarah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami peran manusia dalam sejarah. Yang kedua, memahami manusia dalam konsep ruang dan waktu. Sedangkan yang ketiga, memahami sejarah sebagai ilmu. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat mempelajari sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai kejadian atau peristiwa penting dalam kehidupan manusia pada masa yang telah lampau. Contohnya, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalian lihat ini di atas ini adalah gambar yang merupakan tokoh dunia dan juga Indonesia yang menjadi pelaku sejarah dan aktor utama dalam gerak sejarah. Kemudian, sejarah itu sebagai kumpulan dari peristiwa masa lalu yang memiliki keterkaitan erat dengan manusia. Baiklah, kemudian hal ini karena manusia merupakan penggerak sejarah, manusia dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena masalah hubungan manusia dengan sejarah inilah yang membuat sejarah menarik untuk dikaji dan dipelajari oleh setiap manusia. Pengertian ilmu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lampau. Sedangkan kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya yaitu pohon. Sedangkan dalam bahasa Yunani berarti sejarah itu historia. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah ilmu tentang manusia dan waktu. Jadi, manusia dan waktu itu tidak dapat dipisahkan. Manusia dan waktu itu saling berkaitan. Yang kedua, peran manusia dalam sejarah. Sejarah hanya milik makhluk yang memiliki akal, yaitu manusia. Nah, berikut adalah contoh para penggerak sejarah Indonesia. Kalian bisa lihat gambar di atas ini. Pola gerak sejarah itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak sejarah tanpa tujuan dan selalu berulang. Yang kedua, gerak sejarah menuju kemajuan dan kesempurnaan manusia. Sedangkan yang ketiga, pola gerak sejarah yang terus berulang, seperti berputar. Ketiga, manusia dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kalian lihat contoh di atas ini adalah gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tulisan Jakarta ini adalah ruang, sedangkan manusia adalah tulisan Soekarno, dan waktu pada tahun. Kemudian antara ruang manusia dan waktu itu saling berkaitan. Kemudian sejarah sebagai ilmu. Sejarah dapat disebut sebagai ilmu. Kenapa? Karena mempunyai yang pertama, mempunyai objek. Yang kedua, mempunyai empiris. Dan yang ketiga, memiliki metode. Manfaat mempelajari sejarah. Menurut Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau sering disebut dengan jas merah. Kemudian, menurut Winston, sejarah adalah satu-satunya hal yang kita pelajari. Dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Kemudian, menurut Cicero, sejarah adalah guru kehidupan atau sering disebut dengan Historia Magistra Vitae. Nah anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk kelanjutannya terus ikuti channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di atas ini agar selalu mendapat update terbaru dari pelajaran sejarah peminatan. Oke, terima kasih.